warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik dengan aku Sintavia. Dan kali ini aku bakal bahas salah satu kisah kriminal yang dimana kasus ini terjadi pada seorang wanita yang lupa mengunci pintu rumahnya. Dan siapa sangka dari kejadian tersebutlah awal mula peristiwa tragis akan menimpa dirinya. Nah, siapa nih yang sering lupa untuk ngunci pintu rumahnya? Ya emang sih, kalau misalnya udah capek seharian di luar, itu pikirannya pengen cepat-cepat pulang dan rebahan di kasur tercinta. Tapi jangan sampai kelewat mager juga, apalagi sampai lupa untuk ngunci pintu rumah kalian. Kayak kalian bayangin aja lah, rumah yang udah kekunci, yang udah digembok, yang udah dirantai, yang ada sapamnya, itu masih sering kebobolan sama tindak kriminal yang banyak banget di luar sana terjadi. Apalagi kalau misalnya rumah kalian nggak dikunci. So, kasus kali ini tuh benar-benar jadi pengingat buat kita semua agar lebih waspada dan tetap untuk berhati-hati dimanapun kalian berada. Nah, penasaran dengan peristiwa tragis apa yang bakal terjadi dengan gadis ini? Jadi, tanpa banyak babi bu bebo lagi, langsung aja kita apa? Markibas, mari kita bahas. Check it out! Oke, jadi kasus kali ini itu terjadi pada seorang wanita yang bernama Brianna Zenino Denisian, lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1988. Nah, ia adalah seorang putri tunggal dari ibu yang bernama Bridget Zenino Denisian. Brianna ini memiliki latar belakang pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang berada di kota Reno, Nevada, Amerika Serikat. Dan pada bulan Juni 2006, Brianna ini dinyatakan lulus dari sekolah tersebut, yang dimana setelah lulus, Brianna ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tetap stay di rumah. Ya mungkin sesekali adalah mungkin ya Brianna ini main sama kawan-kawannya. Sampailah pada akhirnya liburan musim dingin datang. Pada saat itu dia menyadari kalau dia sempat punya janji sama temennya untuk menghadiri salah satu acara konser gitu lah. Nah, fun fact, di sana tuh kalau misalnya udah musim dingin datang, kayak warga setempat tuh memeriahkan dengan cara membuat festival-festival gitu lah ya. Salah satunya dengan konser tadi. Nah, si Brianna juga merencanakan setelah konser nanti dia lanjut nginep di rumah temennya tadi gitu lah. Adalah kan izin lah dia sama orang tuanya kan, mak boleh nggak aku nanti pergi konser sama si Anu, atau nanti aku nginep rumah si Anu tuh. Boleh kata mamanya. Gila deh kan besok harinya. Setelah pergi, pas datanglah di konser tuh dia have fun kali sama acara tersebut tuh, sampai lah nggak terasa acara tersebut tuh udah siap dipukul di jam 11 malam gitu. Setelah acara tersebut selesai, orang ini nggak mau langsung pulang, singgahlah dia dulu di salah satu tempat hiburan gitulah, kayak ya party-party gitu lah, tahu kalian kan. Nah, enjoy lah orang tuh lagi di tempat tersebut kan, sampai lah nggak terasa tempat udah mau tutup. Pulanglah akhirnya orang tuh di jam 3:30 pagi. Dan aku mau kasih tahu kalau misalnya tadi orang ini pergi pakai taksi gitu ya, pulang kan otomatis juga pakai taksi. Yang dimana pas orang ini mau pulang, dicari-carinya lah taksi itu kan, nggak ada lah taksi satupun nongol. Tunggu tak ada taksi ngelewat. Nah, salah satu teman Brianna ini yang bernama Jessica akhirnya memutuskan untuk udahlah kita numpang aja lah sama orang yang siapapun nanti lewat, biar aku cegat, biar aku nanti ngomong minta numpang gitu loh. Nah, nggak lama dari itu ada salah satu mobil yang berwarna putih kayak mobil box itulah yang bersedia untuk menumpangi mereka tersebut kembali ke rumah. Nah, setelah sampainya di rumah temannya Brianna ini, yaitu rumah Jessica, aku mau kasih tahu nih, orang tuh posisinya pulang tuh bertiga. Ada Brianna, ada Jessica, sama si pacarnya si Jessica ini yang bernama Katie Hunter. Dah, pas pulang, orang tuh sempat lah tuh ngobrol-ngobrol singkat itulah di ruang tamu. Sampailah pada akhirnya Jessica sama pacarnya ini memutuskan untuk tidur di dalam kamar. Brianna ini udah kayak bilang, enak apa-apa lah aku tidur aja di sofa nih, yang penting bisa aku tegolek sini. Aku kasih lah aku selimut ya sama bantal 1. Nah, dikasih lah kan sama si Jessica ini selimut 2 sama bantal 1, terus boneka kecil Hello Kitty pula beruang, boneka beruang itulah yang kicik itu 1, biar nggak sendiri-sendiri kali lah Brianna ini tidur kan dia tadi si Jessica ini udah sama pacarnya ya, kasihan lah mungkin dia sama kawan ini kasihnya boneka kecil itu kan, baik juga kok jadi kawannya. Sebelum tidur, si Brianna ini sempat pula rupanya untuk main HP. Rupanya dicek dulu, dikasihnya kabar ke mantan pacarnya, baby aku udah sampai rumah nih, aku mau tidur lagi. Gitulah mungkin si chatnya ya. Lanjutlah dia main HP sebentar, nggak lama dari itu tertidur lah dia. Mungkin saking capeknya dari party-party tadi, dari konser-konser tadi, tertidur dia di situ dengan posisinya. Ini kalian harus ingat bagian ini ya orang tuh tadi kan masuk tuh, langsung ngobrol nih di ruang tamu tadi tuh tanpa menutup pintunya tadi. Jadi posisi pintunya tuh renggang gitu loh jangankan tertutup, renggang malahan posisi itu.
Dan Brianna ini ketika tidur tadi nggak ngecek kembali pintunya udah dikunci ataupun ditutup gitu loh. Jadi ya dia tidur dengan posisi pintunya terbuka sedikit. Nah, aku jelasin nih, posisi pintunya tuh itu bukan terbuat dari kayu ataupun semacamnya lah ya. Yang tidak lain adalah terbuat dari pintu kaca, full kaca gitu loh ya. Ini jendela itu terbuat dari kaca, di tengah-tengahnya pintu kaca juga. Terbayang kalian kan? Nah, ditutup lah tuh sama tirai gitu. Yang dimana tirainya tuh nggak full gitu loh ketutup ya. Ada kayak satu bagian yang tidak terdapat tirai gitu. Jadi otomatis dari luar tuh bisa dilihat ke dalam gitu. Kalau misalnya aku ternampak lewat depan rumahnya, bisa lah aku tengok si Brina tadi tuh tidur dalam sofa tuh lah. Karena ini sofa nih, ini pintu gitu lah. Si Brina ini bener-bener tidur di depan pintu kaca tadi gitu. Nah, keesokan harinya ketika temannya si Brina ini udah terbangun dari tidurnya, temannya tuh langsung ngecek si Brina udah bangun atau belum. Nah, alih-alih mengecek udah bangun atau belum, Brina ini udah ada lagi di sofa tuh doh. Panik dia kan, mana Brina nih, kok udah bangun dia pagi-pagi. Ditengok ke dapur, ditengoknya lah ke teras, ditengoknya dari ke belakang rumah, ndak ada juga dia dapat Brina tuh doh. Diteleponnya lah kan mama si Brina ini, dibilangnya, Tante, Brina udah sampai rumah belum? Soalnya tadi aku bangun tidur nggak ada nampak Brina di rumah. mama ini bilang, oh nggak ada, dia nggak ada sampai rumah, bukannya dia masih di sana katanya kan. Setelah itu temannya tuh kayak mulai cemas, apa mungkin hilang kawan aku tadi itu ya. Langsung lah dimatikannya teleponnya itu. Ya udahlah tante ya, biar aku telepon dulu 911 tante, mana tahu Brina ini udah terjadi sesuatu yang enggak teh. Teleponlah lah 911 nih, bilangnya, Pak, aku tadi pas bangun tidur udah ada nampak kawan aku lagi Pak. Aku nggak tahu dia kemana, cuman aku agak janggal nih Pak dengan penemuan setitik noda darah. Aku takutnya ini noda darah kawan aku Pak. Tolonglah Pak kesini Pak, cari kawan aku. Datanglah polisi langsung sana kan we. Dan sesampainya di lokasi, polisi langsung melakukan investigasi penyelidikan hilangnya Brina Zenino Denishan ini. Dokter forensik menyatakan bahwa noda yang terdapat di bantal itu adalah noda darah milik tubuhnya Brina Zenino Denishan. Dan tidak hanya itu aja yang ditemukan dokter, apalagi ditemuinya adanya kayak bekas cekaman gigi gitu loh di bantal itu, dan beberapa kayak air yang diduga itu adalah air liur Brina. Dan polisi menduga bahwa ada seseorang yang mencekam bantal tersebut dengan kuat ke arah mukanya si Brina tadi, sehingga sehingga sampai adalah darah dan gigi, cekaman gigi Brina gitu loh, kayak sampai air liur atau nyetak gitu loh. Apa bilangnya? Apa dicakap Raju? Marahmu maku. Sehingga adanya percikan darah dan cekaman gigi dari Brina tadi. Dan kalian tahu apa yang bikin polisi tercengang-cengang dengan kasus ini? Yaps, benar banget. Polisi menemukan adanya sampel darah milik seorang lelaki yang dimana sampel tersebut sesuai dengan seseorang yang telah terkait dengan kasus penculikan dan pelecehan seorang wanita. Nah, jadi sebelum kasus Brianna ini, ada seorang wanita yang melaporkan kepada polisi bahwa dia telah mengalami pelecehan seksual dari lelaki asing. Yang dimana itu terjadi pada tanggal 13 November. Nah, kalian berharapnya ini cuma satu kasus kan? Enggak pada tanggal 16 Novembernya, ada seorang wanita lagi melaporkan hal yang hampir mirip dengan kasus di tanggal 13 tadi. Dan ternyata itulah dia darah yang ditemukan di rumah Brina tadi itu cocok sama darah kasus mereka tadi gitu. Boom, berarti ini kan orang yang sama nih. Dan setelah itu polisi langsung gercep meminta sketsa dan bukti-bukti yang terdapat pada korban-korban sebelumnya. Polisi langsung dengan cepat menyebarluaskan hasil sketsa tersebut, berharap kalau ada yang mengenalnya langsung melapor ke polisi. Dan pada tanggal 29 Januari, seorang wanita mengaku bahwa ia mengenal seseorang yang ada di sketsa tersebut. Dan dia juga memberitahu bahwa ia telah diperkosa dengan paksa yang dimana terjadi di tahun 2007 pada bulan Oktober. Dia mengalami shock berat, trauma berat, sehingga dia tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut pada saat itu juga. Nah, karena banyaknya nih korban-korban yang melaporkan kasus-kasus yang serupa dengan polisi, langsung lah gempar lah pada saat itu juga berita tentang pelecehan seksual. Gimana nggak gempar? Kalian bayangin aja lah. Kukira kasus Brianna aja, rupanya sampai ada lagi pelecehan, ada lagi, sampai sekarang ini di total kan udah 4 cewek loh yang dilecehkan.
Dan setelah panjangnya proses pencarian Brenna ini, akhirnya polisi menemukan titik terang ketika ada seorang lelaki yang bernama Albert Gimmons melaporkan bahwa dia telah menemukan mayat yang tergeletak di bawah tumpukan pohon, yang dimana itu adalah mayat Brianna Zenino Denison. Menurut cerita dari si Albert ini, Albert itu lagi jalan kaki pulang dari restoran yang berada dekat dari tempat dia bekerja. Nah, ketika dia pulang dari restoran tersebut, dia nggak sengaja lihat ada sepasang kaki yang posisinya tuh menyilang, dan kaki tersebut memakai kaos kaki yang berwarna oranye terang. Nah, terus si Albert ini penasaran kayak, apa tuh? Apa patung tuh ya? Cuman kok kayak agak aneh, ngapain patung tuh di bawah tumpukan pohon? Pohon tuh kayak pohon yang udah habis ditebang gitu. Nah, di bawah tumpukan itulah ada kaki yang ditengok si Albert tadi. Didekati lah sama Albert kan. Pas didekati, betapa terkejutnya si Albert tuh ketika dia tahu bahwa yang dia lihat adalah tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Shock berat dia pas itu Langsung lah pada saat itu juga dia pengen melaporkan apa yang dia lihat barusan kepada polisi. Tapi sayangnya pada saat itu dia nggak bawa handphonenya. Handphonenya tinggal di kantor tuh. Berlarilah dia langsung ke kantornya kan. Oke, aku harus lapor. Karena dia ingat nih, kasusnya Brenna tadi kan lagi gencar-gencarnya tuh, lagi viral-viralnya. Dan dia tuh kayak mikir, itu apa jangan-jangan mayatnya Brianna ya? Atau enggak? Cuman, aku lapor aja sama polisi dulu ya. Sampai di kantor, langsung diteleponnya polisi. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi langsung dengan cepatnya datang ke lokasi itu. Yang dimana tepat ditemukan pada tanggal 16 Februari tahun 2008 di sebuah ladang di dekat Taman Bisnis Reno. Dan kalian tahu polisi juga menemukan adanya pakaian dalam seorang wanita yang awalnya dikira polisi itu milik Brianna. Rupanya setelah dilakukan penyelidikan, pakaian dalam tadi itu bukan milik Brianna. Dan polisi meminta kepada siapapun yang merasa memiliki pakaian dalam tersebut agar bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena mereka mungkin bisa mengetahui identitas pelaku. Sumpah aku pun geram loh, bisa-bisanya dia terpikir untuk meletakkan itu di samping mayat tuh, Apa nak geram polisi pada saat itu juga? Nah, kita kesampingkan dulu ya penyelidikan polisi tadi. Di sini aku mau menceritakan bahwa ada seorang wanita yang sedang cekcok dengan pacarnya yang bernama James Michael Biela, berumur 27 tahun dari Sprague, Nevada. Nah, pada saat itu orang tuh kayak cekcok gitu loh, karena sebuah permasalahan yang dimana si cewek ini menemukan pakaian dalam seorang wanita yang berada di dalam kendaraan cowoknya tadi, si James tadi itu. Ditanyanya lah kan sama James nih, woi James, kau sempak siapa kau letak dalam mobil kau nih, Kau macam-macam kau lagi James, apa-apa yang kau buat terus nih ya? Pusing aku nengok tingkah kau aneh-aneh kayak gini. Terus si James jawab apa? Apa sih? Nggak sekarang waktunya aku bahas-bahas yang kayak gini. Dia jawab dengan santainya atau anak kalian. Karena kesal si cewek ini nggak mendapatkan jawaban yang sesuai, yang membuatnya tuh ngerti sempak tuh punya siapa gitu. Malah dia makin bingung, apa lah yang dibuat cowoknya nih ya. Akhirnya si cewek ini curhat lah gitu sama temennya, yang dimana ya ceritakan lah semua tuh. Ya kalau aku gitu. Kayak dia bilang, aku takut lah cowok aku nih terlibat dengan kasus yang lagi marak-maraknya di kota kita. Karena kasusnya tuh kan aku dengar-dengar polisi menemukan pakaian dalam. Nah, aku menemukan pakaian dalam yang hampir-hampir mirip gitu di dalam mobil pacar aku tuh gitu. Terus temennya tuh merespon kaget, kayak dia bilang, kayaknya iya gak sih cowok kau pelakunya? Kan dari dulu emang cowok tuh agak lain loh aku tengok. Yang gimana fun fact nih ya, aku kasih tahu, si James ini pernah ditangkap pada tahun 2001 karena pernah mengancam seorang tetangga dari pacarnya dengan senjata tajam, yaitu kayak pisau gitu loh Emang agak sengklek aku rasa cowok si cewek ini lah, James ini psikopat lah dia nak. Makanya orang tuh curiga kalau si James ini terlibat dengan kasus si Brianna ini. Yang dimana pada akhirnya temannya tadi tuh memutuskan untuk melaporkan si James ini melalui situs web yang bernamakan Secret Witness. Nah, buat kalian yang nggak tahu itu web apa, nah Secret Witness ini adalah situs web yang dimana kalau kita memberikan informasi di situs tersebut, kita akan dibayar gitu loh Nah, dan laporan tersebut dituliskan pada tanggal 1 November tahun 2008. Pada saat itu juga berita itu langsung viral lah di mana-mana. Sampai polisi akhirnya menyelidiki siapa si James ini. Nah, polisi pun heran, siapa pula James nih kok tiba-tiba dikaitkan dia sama kasus hilangnya Brianna ini.
Nah, setelah diselidiki, ternyata polisi mendapatkan bahwa si James ini tidak tinggal di kota Reno, yang dimana si James ini sedang berada di salah satu negara yang bernama Westgiston. Semoga aku betul nyebutinnya ya, kalau salah ya kalian perbaikilah sendiri. Pokoknya itulah negaranya ya. Nah, setelah mengetahui ternyata James ini tidak ada di kota Reno, kepolisian Reno langsung mencari James ini di negara tersebut. Dan ketika polisi menemui James tersebut, polisi langsung meminta James agar memberikan sampel darahnya. Tetapi si James ini menolak, nak mau dikasih sama polisi itu. Nah, curiga lah polisi ini, kok nak mau kau darah kau dikasih, jangan memang kau ya pelakunya. Tapi James memilih diam, bungkam, dan gak mau open sama polisi-polisi tersebut. Polisi langsung memutar otak gimana caranya mereka agar bisa tetap melakukan penyelidikan terhadap si James ini. Dan setelah diselidiki, polisi akhirnya mengetahui bahwa si James ini memiliki pacar, yang pacar yang tadi itu mah. Nah, ditemuinya pacar tadi itu. Setelah polisi menemui pacar si James tadi itu, polisi akhirnya mengetahui bahwa James dan pacar ini telah memiliki seorang putra yang sudah berumur 4 tahun. Mengetahui hal tersebut, polisi melakukan tes DNA terhadap anaknya James, yang dimana hasil tes DNA tersebut sesuai dengan DNA yang ditemukan pada kasus penculikan Brianna tadi. Pada tanggal 20 November tahun 2008, James Michael resmi ditangkap dan dijebloskan ke penjara West Country dengan tuduhan penghilangan nyawa dan pelecehan seksual. Setelah melalui proses hukum yang panjang, akhirnya si James ini dijatuhi hukuman mati. Ya, meninggal lah kau James. Sumpah ya kasus kali ini tuh membuat aku bener-bener merinding gitu mendengar si James ini tingkahnya ada-ada aja. Dan kalian tahu katanya si James ini memiliki kelainan yang dimana dia tuh terobsesi sama pakaian dalam wanita yang warna itu menderang, yang warna itu mencolok gitu loh, yang memotif-motif, yang berbunga-bunga, yang warnanya menyala. Itulah suka lah si James tuh. Jadi takut pula aku pakai yang kayak gitu ya. Oke, udah tiba kita di penghujung akhir cerita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa terus support aku dengan cara like, subscribe, ataupun share ke teman-teman kalian yang suka dengar cerita kayak gini ha. Dan aku lebih senang banget kalau kalian punya cerita-cerita yang mau dibagi sama aku. Kita sama-sama sharing. Kalian bisa DM aku di IG, yaitu @sintavia. Oke, bye-bye.